Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Saham bersama saya Rizky, founder dari Guru Saham. Pada video sebelumnya kita udah bikin ya, sebelumnya ada video tentang membahas video dari Pantengin TV soal hebohnya binary option, manipulatifnya dari afiliator gitu ya. Yang belum tonton bisa tonton videonya. Linknya mungkin muncul di atas, atau kalau nggak ada linknya di atas bisa aja cari di video terbaru ya, atau di deskripsi kalau ada linknya. Dan sekarang kita bakal lanjut ya, seperti yang di video sebelumnya kita bakal bilang lanjut di membahas video lanjutan itu tetap di Pantengin TV. Yang mau nonton selengkapnya bisa tonton aja langsung di Pantengin TV ya. Kita cuma membahas beberapa bagian-bagian yang perlu kita bahas gitu ya. Kesimpulannya aja, intisarinya. Dan ini sekilas saja. Jadi yang bakal jadi narasumbernya itu dia itu salah satu juga korban ya. Katanya dia sendiri yang bilang dia itu korban gitu ya. Jadi ya intinya ini kita bukan dari Guru Saham yang ngomong nih. Kita berdasarkan narasumber yang ada di Pantengin TV. Dan si narasumbernya ini mewakili dari beribuan dari korban-korban lainnya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya kita coba aja langsung tonton ya. Nanti kita bahas sambil menonton. Waktu Indonesia darah di sana. Kita bilang kita jihad juga nggak apa-apa. Tunjukin rumahnya. Mereka bilang, aku bilang, itu. Si Indra Kes ini kan menyembunyikan identitasnya. Dia bilang kan di Medan. Dia ini ada di Jakarta. Aku udah tahu tempatnya. Aku tahu nggak tempat mereka ada di mana. Aku tahu karena tetangga mereka juga jadi korban. Ya mereka nggak sadar dengan itu, teman-teman mereka juga jadi korban. Jadi dalam waktu dekat ini akan ada aksi besar-besaran. Tuh. Kembali lagi di Pantengin. Jadi itu cuplikan awal videonya. Yang mau tonton selengkapnya bisa boleh nonton di Pantengin TV ya. Oke. Jadi ya seperti video sebelumnya, kita bakal coba kasih tanggapan ya dari video ini dari Guru Saham. Kita bakal kasih tanggapan dan mungkin teman-teman yang nonton bisa tercerahkan juga, lebih tercerahkan gitu ya. Oke, jadi ini poin-poinnya sudah kita catat ya. Sebentar. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama itu di menit 5:11, korban kehilangan akal. Nah, kita coba lihat ya. Di 5:11. Oke, jadi kita mulainya di menit 5:05 aja. Setelah itu kita dibantai dan akhirnya kita kehabisan harta. Nah, kenapa aku bersuara seperti ini? Karena teman-teman yang korban ini mereka udah pada kehilangan akal. Ada yang stres, kehilangan maksudnya dia sakit jiwa. Ada yang udah bunuh diri, bahkan ada yang udah bunuh diri berkali-kali tapi nggak meninggal, tapi orangnya ada sampai sekarang. Laporannya ada di sini. Jadi ini kalau bukan aku yang bersuara, ya, aku juga sampaikan kepada netizen yang selalu membuli aku. Nggak apa-apa, silakan kalian bully. Tapi aku mau kasih tahu satu hal dulu ke kalian, bahwa kalau dulu aku jadi korban dan aku kehilangan akal, aku stres atau aku bunuh diri misalnya, ya amit-amit gitu kan, kemungkinan kalau bukan kalian yang bunuh diri selanjutnya, mungkin anak-anak kalian atau keluarga kalian itu. Nah. Coba sih. Pasti akan kena. Tuh. Tapi bersyukurlah dengan adanya saya untuk bersuara hari ini. Makanya langsung aku sampaikan bahwa penipu ini harus dipenjarakan. Jadi aku bisa bersuara hari ini supaya generasi ini selamat. Karena pemerintah membiarkan mereka kita. Jadi afiliator ini seperti. Nah, jadi dari pembukaan video ini ya, jadi intinya narasumber ini seperti yang kita bilang sebelumnya, dia bapak ini menjadi wakil ya, mewakilkan banyak ribuan dari yang rugi. Intinya dia itu tujuannya bersuara ini agar tidak ada korban lagi selanjutnya, karena mungkin sekarang memang nggak kerasa ya sama rekan-rekan semua gitu ya, tapi beda lagi ceritanya kalau ternyata keluarga rekan yang kena gitu ya. Ya mungkin nggak rekan yang kena, tapi teman yang kena, tapi keluarga dari teman-teman yang kena gitu ya. Nah, dan
Nah, itu pasti bakal kerasa gitu. Makanya ini perlu ya si narasumber ini mau memberhentikan itu agar tidak terjadi lagi korban-korban berikutnya. Nah, itu yang kesimpulan yang dia sampaikan. Selanjutnya ada di menit 6.26. Jadi poin itu afiliator yang dimaksud. Jadi afiliatornya itu siapa aja menurut dia gitu ya. Di 6.26 gitu ya. Oke. Sini. Sebutin nama Doni Salmanan sama Indra Kents dan lain-lain. Itu adalah penjajah di negeri ini. Nah, jadi dia sebut ya, yang nyebut itu narasumbernya ya. Jadi ya di video ini juga dibilang narasumber bertanggung jawab semua apa yang diungkapkannya. Jadi kita mau kasih tanggapan. Di mana afiliator yang dimaksud itu adalah yang mungkin yang teman-teman udah kenal ya. Itu ada Indra Kents sama Doni Salmanan gitu ya. Yang juga dikenal dengan ya sebutan Sultan, jadi kurang lebih seperti itu gitu. Jadi dan juga ada sih beberapa fitur lainnya gitu ya. Mungkin disebutkan juga nanti sama Bapak ini, tapi kita lanjutkan nonton lagi. Nah, di sini pada menit 17.45 di mana poinnya tuh modal besar lebih aman. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, ini kita udah mulai ya. Kita mulai di 17.41. Aku nggak bisa berhasil. Akhirnya orang cari modal lebih besar karena mereka bilang modal besar lebih aman. Itu ada kalimatnya? Ada. Modal besar lebih aman kalau Indra Kents bilang 50 juta modalnya baru aman. Jadi orang cari pinjaman gitu kan, jual hartanya. Nanti ada di video itu juga. Tapi aku ceritakan aja ya, dia jual rumahnya. Jual. Jadi saya mau apa dulu kasih tanggapan. Jadi menurut narasumber ini, si afiliatornya, gimana yang disebutkan itu si Indra Kents yang disebutkan oleh Bapak ini, dia bilang kalau modal besar itu lebih aman gitu. Nah, ini tentunya sangat menyesatkan ya kalau ternyata benar ya. Berbeda harusnya yang baru mulai, yang belum belajar itu ya harusnya menggunakan dana sekecil mungkin, dan kalau rugi pun itu nggak masalah gitu. Dan itu berlaku untuk di trading yang beneran trading, bukan binary option ya, yang bukan trading, itu gambling. Dan pelakunya disebut gambler. Jadi rekan-rekan yang sekarang pakai binary option, teman-teman nggak bisa disebut trader, tapi disebutnya gambler. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Tentunya dengan modal gede itu kalau nggak tahu apa-apa habis kacau semua. Apalagi itu uangnya malah kebutuhan primer gitu ya. Uang yang satu-satunya, itu berbahaya sekali. Oke, kita lanjut lagi. Pada menit 20.15. Nah, sekarang kita coba dulu. Nah, di sini kita mulai di 21.1 aja ya. Itu menarik ke dalam itu. Jadi nggak berlaku karena kita udah pernah ada video, ini ada rekamannya. Jadi di HP yang satu, HP yang berbeda, di menit yang sama itu candle beda. Benar-benar beda. Benar beda, kita ada videonya. Di sini merah, di sini hijau. Itu kan gila banget kan. Wow. Nah, itu yang terjadi. Berikutnya, saldo kalau udah banyak, misalnya kita udah. Nah, kita bahas dulu yang soal candle ya. Jadi di video sebelumnya bahkan juga ada itu si yang Ical Muhammad bilang ya, emang nanti penutupan candlenya sama gitu. Tapi untuk sebelum dia tutup candle pada time frame tertentu, dia bisa berbeda. Sehingga itu yang membuat bisa rugi ya si gamblernya, penjudinya. Karena seperti video sebelumnya saya juga jelaskan, di kasino, di kasino itu pasti ada usaha-usaha dari si pemilik kasinonya gimana ya si gambler ini rugi gitu ya. Ya kalau nggak rugi, dia untung terus, ya bangkrut kasinonya. Nah, seperti itu. Makanya itu dibuat gimana caranya bisa rugi. Ya mereka untung dan perusahaan tetap jalan. Ini bahkan di video ini dia narasumbernya bilang itu bahkan bisa beda satu ini candlenya, ini merah, ini hijau. Nah, itu lebih parah lagi ya kalau ternyata memang seperti itu. Ya kalau saya sendiri kan memang nggak di binary option, saya nggak tahu, saya nggak menyentuh sama sekali gitu. Jadi ya kalau beneran seperti itu parah banget, beda sama
yang beneran-beneran spot kayak saham ya, itu pasti satu orang sama semua. Karena ya datanya ya ada langsung di pemerintah Indonesia. Jadi seperti itu, rekan-rekan semua. Oke, selanjutnya di menit 20.35. Ya, ini kayaknya nyambung ya. Kita play aja. Udah profit nih, itu pasti diblokir sama aplikasinya. Diblokir. Diblokir, ini jahat, ini penipuan. Diblokir supaya kita nggak Ada bisa. buktinya? Teman-teman ada. Nah, jadi katanya juga kalau udah, mungkin kalau kita untung, ada yang untung, ya mungkin pasti ada yang untung awal-awal gitu ya. Dan mungkin dananya mungkin besar gitu ya. Itu nggak masalah. Itu ya kan si provider binary optionnya pasti juga tahu akan risiko itu kalau ada yang ternyata untung itu. Ya nanti ada bakal dibawa dulu ke atas terus akhirnya bisa rugi atau diblokir dengan alasan tertentu, apakah ternyata katanya ini ada pelanggaran, dan ya itu bisa saja terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh si korbannya yang diblokir ya nggak bisa apa-apa. Apa yang mau dikemenain gitu, perusahaannya bukan di Indonesia terus dikemenain gitu ya. Nah itu yang bakal jadi yang menakutkannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke 2139, di mana poinnya itu kalau udah profit bakal di sliding. Nah, 2139. Oke, kita mulai di 2132 aja. Kita udah menang. Yang penting kalau kalian mungkin bisa merasakan ini, tapi kalau kalian nggak pernah main, ngelihat aja itu candlenya biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau kalian udah misalnya udah mulai profit, itu pasti dikejar. Nah, pasti dikejar sampai habis terakhirnya. Mereka udah tahu bahwa kemampuan kita deposit berapa. Aku waktu itu sekali deposit 150 juta itu ada buktinya. 150 aku juta. berkali-kali deposit 150 juta. Aku udah dikejar tuh. Dan itu candlenya udah kayak candle neraka gitu kan. Aku lihat beda ininya dia. Nah itu kita bahas. Ya sama seperti video sebelumnya. Ya namanya juga ini nggak ada sangkut pautnya dengan pasar asli. Katanya trading Tesla itu nggak ada. Ya nggak ada pengaruhnya apapun sama Tesla. Kalau mau beneran beli Tesla di Indonesia ada namanya GoTrade. Untuk yang langsung sekuritas gitu ya, dapat dividen gitu ya. Tapi kalau ini ya cuman jadi acu-acuan doang, dan candlenya bahkan bisa dibeda-bedain. Apalagi kalau udah untung, seperti yang saya bilang lagi berkali-kali ya, pasti nanti bakal dibawa turun lagi, bakal rugiin lagi. Ya karena perusahaan harus berjalan, perusahaan harus untung. Kalau untung semua, perusahaan nggak dapat apa-apa. Karena si provider ini dia nggak kayak sekuritas di saham. Kayak sekuritas kan dia cuma menyalurkan aja ya ke bank RDM atau bank kustodian, ke regulator gitu ya. Dia cuma dapat komisi dari sana. Nah itu dia nggak pegang uang apapun. Kalau si binary option ini ya dia memang antara ibaratnya kasino dengan si para gambler. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke 2637 di mana poin itu saldo palsu. Nah, gimana maksudnya 2637? 2637 kita mundur. Nah, kita mulainya di sini aja 2629. Profit ada puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Dan itu kami nggak tahu dulu bahwa ini adalah sebuah permainan. Ini mereka menggunakan saldo palsu atau akun promo seperti yang dijelaskan si Ical Muhammad sebelumnya. Jadi itu valid ya? Itu valid, nanti kita tunjukin di sini. Aku tunjukin. Nah, ini juga menyambung sebelumnya di mana rekan-rekannya mungkin lihat di videonya, ini akun real ya, tapi ternyata itu akun yang dibikinin sama si providernya. Dibikinin, jadi tulisannya juga real. Ya namanya punya sistem ya, terserah yang bikin sistem ya. Terus bikin real, terus saldonya juga diisiin, mau 100 juta, 200, 1M, 5M, terserah mau siapa. Intinya ya uang itu nggak bisa di withdraw. Kalaupun dibikin withdraw, nanti tonton aja di video sebelumnya yang kita bahas, si Ical Muhammad yang mantan afiliator itu bilang, karena data withdraw, data deposit, data loss bisa dihilangkan, itu bisa di request kepada providernya, dan itu gampang, dan ya gampang sekali oleh providernya karena punya datanya. Didandani afiliatornya biar orang banyak yang gabung. Jadi kayak gitu. Kita selanjutnya masuk ke di 2815 itu kerugian narasumbernya gitu ya. 2815, 28. Nah, ini kita mulainya di 2814 saja. Aku 500 lebih. 500 juta? 500 juta. Nah, waduh. jadi si narasumbernya itu udah deposit sebanyak
Kerugiannya 500 juta intinya ya. Dia ya deposit pasti 500 juta berarti kerugian dari si dia sendiri. Lanjut. Ada tidak ada strategi yang berlaku di binary option di 2912. 2912. Nah, kita mulainya dari 2904 aja. Habis itu diikuti apa namanya? Rumusnya. Akhirnya mereka trading, akhirnya loss. Oke. Seperti yang aku bilang kan nggak ada satupun strategi yang berlaku di binary. Karena nggak berdasarkan supply and demand. Beda kalau saham. Kalau saham kan kita bisa lihat kalau ada yang beli naik, ada yang jual turun kan seperti itu. Kalau di binary nggak ada seperti itu. Oke. Nah, jadi poinnya itu ya sama ya poinnya saya jelaskan juga ya. Karena ya binary itu ya kita dengan si pemilik kasino gitu. Gak ada hubungannya sama Tesla mau indeks kripto, itu bullshit semua gitu ya. Memang konsepnya memang seperti itu, dan binary memang dibikin oleh Asosiasi Gambling Internasional gitu ya. Dan ya candlenya mau dimanipulasi ya terserah si pemilik kasino. Nah itu yang bikin kacau gitu ya. Dan beda seperti yang dibilang narasumber juga kalau di saham, kayak ya kita beli BBCA, beli BBRI, ya itu kalau kita beli nama kita tercatat di KSEI gitu ya sebagai pemilik sahamnya. Dapat dividen, kita bisa ikut rapat BBCA, ya real kita tahu siapa direktur dan semuanya kita tahu semua gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi lanjut. Oh ya, jadi kan dia bilang tidak ada strategi yang berlaku di binary option. Ya iya, karena kan candlenya murni diatur sama si binary optionnya. Walaupun nanti jangka panjangnya dia ya bisa mengikuti arah harga saham Tesla gitu misalnya. Tapi per detik per candlenya dia atur sendiri gitu. Bahkan ya oke, candlenya sama, tapi ketika membentuk candle itu dia bisa bergerak menyesuaikan open order sehingga ada yang rugi ada yang loss gitu. Nah itu bisa. Dan itu bisa dijelaskan di video sebelumnya. Silahkan ditonton. Oke. Di 2930. Poinnya komplain di grup VIP. 2930. Oke, lanjut aja. Ada yang komplain nggak dari VIP membernya? Komplain langsung. Jawabannya apa? Jadi kalau ada yang komplain ke Indra Cash atau Doni Salmanan, bahasa mereka hanya gini aja. Jaga psikologi, jangan tamak. Itu bahasa itu udah dipelajari dari nenek moyangnya. Nenek moyang dari aplikasinya memang udah diperlengkapi seperti itu. Tapi kalau ada yang komplain lebih keras, mereka kick dari grup. Di-kick dari grup? Di-kick langsung. Kalau ada komplain yang terlalu keras, di-kick dari grup? Langsung di-kick sama mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi komplain di VVIP ya. Nah, itu ketika dia ada VVIP berarti kita masuknya bayar. Kalau bayar ya harusnya kayak rekan-rekan beli kamera Canon atau apa, kan ada garansi ya setahun, atau beli elektronik lainnya ada garansi gitu ya, karena bayar. Dan ini lebih parah lagi ya kalau VIP. Kalau mungkin gratisan gitu dikasih bikin apa gitu ya, video apa, bikin edukasi apa secara gratis, ya udah kan namanya gratis gitu ya, nggak ada tanggung jawab apapun gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau udah VIP berarti si penyedianya harus berkomitmen bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh yang bayar, karena udah bayar gitu ya. Dan masalahnya di sini ketika orang rugi tinggal dijawab aja secara jawaban umum gitu ya, jaga dan lain-lain dan bla 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 gitu ya. Ya udah lanjut lagi. Cuman gitu doang gitu ya. Padahal ya dia harusnya tahu mungkin banyak yang masih pemula gitu ya. Ya bahkan strategi apapun di binary option nggak bakal untung gitu ya. Ya akun-akun real itu ya di fakein juga, dimasukin dana dan sebagainya macamnya, dikasih cash juga masuk ke rekening gitu ya, terus dipamerin beli Lamborghini, beli apa gitu ya, terus dibalikin lagi gitu ya. Itu udah banyak nih, mereka kan pasti ketemu lah di media sosial, kurang lebih seperti itu. Dan bahkan kalau lebih keras lagi tinggal di kick. Nah itu parah lagi, kalau udah di kick dari grup ya udah susah bersuara gitu, mau bersuara kemana karena dia udah nggak di grup lagi.
masalahnya ketika dia udah bayar terus malah di-kick tanpa ya sepihak gitu ya. Ya gimana ya? Malah rugi 2 kali. Dia rugi modal gambling di binary optionnya, terus udah rugi lagi biaya VIP gitu ya. Jadi lanjut lagi di 30-35 keluarga kita bisa terdampak 30-35 ya. 30 ini lanjut. Nah, itu kan udah parah. Jadi sampai saat ini korban ini kan semuanya ngamuk. Jadi aku sebagai koordinator sama teman-teman aku kumpulin data semua. Jadi tim Panggung Inspirasi juga siap mengawal ini. Terima kasih memberikan kami kesempatan untuk bersuara. Dan banyak sekali masyarakat mendukung ya. Aku himbau kepada masyarakat supaya generasi ini selamat ya. Anak-anak cucu kita kelak selamat, kita harus lawan. Ini penjajah di atas negeri ini dan kita nggak bisa biarkan penjajah ada di negeri kita. Karena kenapa? Anak kita suatu-suatu bisa bunuh diri. Siapa yang nggak mau sukses setiap hari jutaan, ratusan juta, miliaran? Padahal ini semuanya palsu gitu kan? Nah gini, seperti yang tadi juga dijelaskan, ya kita kan punya keluarga ya. Oke, kita ya udah teredukasi. Tapi kan keluarga kita kan banyak ya. Mungkin keluarga dekat gitu kita tahu. Tapi mungkin kita punya keluarga jauh gitu ya. Yang mungkin kita nggak sering ketemu, dia nggak tahu apa-apa misalnya, terus ketipu. Nah gimana perasaan kita gitu ya kalau dia rugi terus sampai ya yang lebih dampaknya terlalu besar gitu ya, seperti yang dijelaskan ada yang sampai stres dan lainnya gitu. Nah bayangkan aja, mungkin kita nggak kerasa sekarang karena keluarga kita nggak terkena itu. Tapi kalau bayangkan aja kalau keluarga kita yang sampai terdampak ya gitu ya, keluarga kita terdampak, gimana perasaan kita itu. Makanya si narasumber ini itu salah satu alasan dia mau bersuara gitu ya. Dia nggak mau mungkin keluarga dia terkena, cukup dia aja mungkin, terus keluarganya jangan sampai kena gitu ya. Oke lanjut. Di 3132 gitu ya. Member VIP bunuh diri. Nah ini member VIP bunuh diri. 31 berapa? 32. 3132. Nah, kita ini di 375 diusut aja. Ya, diusut sampai tuntas. Jadi karyawan Inrakes ini dia kerja di sana. Nah, setelah dia kerja, dia kan hanya pekerja di sana. Dia hanya mengikuti aturan dari si Inrakes. Si Inrakes ini kan punya pasukan, bukan dia lagi yang kerja. Ya kan, dia punya pasukan banyak di sana yang cari orang gitu kan. Terus edukasi di grup. Nah, mereka edukasi akhirnya ada yang masuk temannya. Nah, temannya masuk, dia nggak tahu bahwa itu temannya kan. Nah, tapi dia dapat telepon bahwa temannya meninggal, temannya sekolah. Nah, setelah temannya sekolah meninggal, si karyawan ini tadi ya, akhirnya dia datang ke sana, ternyata temannya ini meninggal karena bunuh diri. Nah, ternyata setelah dia lihat bunuh diri, terus adiknya cerita, ini loh HP-nya, dia tunjukin HP-nya, ternyata dia gabung dalam grup VIP. Si Inrakes dan yang ngelola grup itu dia sendiri, karyawan si Inrakes ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia begitu menyesal seumur hidupnya sampai dia stres waktu itu. Gara-gara dia sendiri, temannya bisa bunuh diri. Jadi yang meninggal itu dia membernya VIP ya. Dan VIP itu kan kata si narasumber banyak ya. Jadi dikelola berbagai staff gitu ya. Dan ternyata staff ini teman yang meninggal itu, orang yang meninggal itu adalah teman si staff, dan temannya meninggal itu gara-gara mungkin stres ya, karena rugi, dan udah masuk di grup VIP itu dan dikelola oleh temannya sendiri gitu ya, si staff Indraken. Nah itu sangat terpukul sekali ya kalau ya bayangkan kalau terjadi di diri kita sendiri gitu ya. Teman kita sendiri yang malah terdampak gitu ya. Nah itu sangat, dan itu VIP loh, VIP yang mereka bayar untuk masuk, jadi bukan gratis gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Lanjut, ada di 3430 Indraken dan Doni mana ya, juga korban. Nah ini dibilangnya oleh, nama ini disebut oleh si narasumber ya, bukan dari guru saham. Jadi saya mau perjelas saja di 3430. 3430.
Kita mulainya di 3419. Karena aku kan lost di awal. Jadi Doni lagi-lagi mendengar narasi dari mereka. Mereka bikin narasi busuk Oke. itu. Mereka bikin. Kalau si ini aku ceritakan ya, si Doni Salmanan sama si Indra Kents ini mereka kan korban di awal. Oke. Mereka udah cerita ada di videonya. Mereka Oke. dibantai sama pendahulunya. Ada pendahulunya, tapi dia nggak mau tampil. Itu orang lama yang lebih sukses dari si Indra Kents ini, cuma dia belum tampil. Oke. Nah, banyak orang yang udah dibantai. Oke. Si Indra Kents ini, Doni Salmanan mereka korban. Tapi karena Oke. mereka maksudnya udah jadi korban, mereka juga menjadi pelaku sekarang. Ya. Jadi akhirnya untuk mengembalikan harta mereka itu, mereka juga jadi afiliator untuk membantai orang lain. Dan lebih gila lagi, lebih sadis lagi mereka. Ya, ya. Aku juga bisa. Ya. Aku sebagai korban, aku juga bisa. Ya. Aku punya akunnya. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi ya gitu ya, dari penjelasannya ya berarti dulu juga korban itu yang disebutkan, terus dia juga affiliate juga ya, dan tentunya di affiliate binomo itu gede ya imbalannya karena ya orang kasino itu ya gitu ya. Intinya gede-gede keuntungannya gitu ya, terus orangnya rugi gitu ya. Jadi seperti itu penjelasannya yang disebutkan oleh narasumber ya. Dan ya kurang lebih seperti itu. Lanjut. Ya juga narasumber bilang dia juga bisa seperti itu, tapi dia nggak mau ya. Karena ya bisa aja kita daftar affiliate ke binary option gitu ya. Secara mandiri ataupun eksklusif. Kalau eksklusif itu mungkin diundang, terus dikasih penawaran khusus. Tapi kalau secara pribadi manual ya bisa aja ada websitenya seperti di video sebelumnya, daftar gitu ya. Tapi mulainya mungkin dari bawah gitu ya. Komisinya mungkin 10%, 20%. Tapi kalau eksklusif bisa aja langsung naik gitu ya. Karena ya kalau dihubungi berarti dia tahu ini sih calon-calon yang bagus nih untuk jadi afiliator. Jadi kayak gitu. Lanjut kita ada di 3750 di mana materi yang diajarkan di VIP katanya 80% akurat. Nah, coba 3750. 3750. Nih, 3741 kita mulai. Hitungan pasti, strategi pasti Nggak gitu ada. ya. Oke. Jadi mereka memang mengharapkan loss begitu. Mengharapkan loss. Karena gini, mereka kan ada ajarkan tuh. Mereka bilang kan 80% akurat. Kalimatnya. Kalimatnya profit konsisten. Nah Oke. itu nanti kami buktikan di pengadilan. Oke. Oh, ini mau dibawa ke pengadilan. Kita bawa ke pengadilan ini semua ada datanya, suruh main trading di situ. Kalau nggak bisa penjarakan. Ini pembodohan, ini Jadi di VIP ya, bukan grup gratis. Jadi VIP orang yang bayar. Si pemilik VIP-nya bilang kalau strateginya 80% akurat. 80% akurat ya. Itu udah kacau banget ya, apalagi binary option ya. Dan itu di VIP loh. Makanya ya mungkin orang tergiur dengan itu ya, dengan kata-kata itu ya. Dan ya di sini si narasumber juga nantang ini si yang penyedia dari option apa si afiliator itu kalau dia ternyata 80% akurat trading di trading di pengadilan ya gitu ya. Jadi dicoba tuh apakah benar 80% dilihatin ya, itu kacau. Lucu juga ya kalau ternyata di tes di pengadilan 80% trading. Itu kacau banget sih sebenarnya. Lucu banget. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada 3820 korban nekat mencari rumah afiliator. Nah, itu 3820 ya. 3820 kita mulainya di 3816 saja. minta segera bertindak dengan cepat karena sekarang ini kita semua korban ini sekarang udah nekat. Oke. Mohon maaf ini rumah-rumah afiliator ini lagi dicari ya. Data-data mereka aku pegang. Aku bilang jangan. Mereka udah siap apapun resikonya. Mereka bilang kita jihad juga nggak apa-apa. Tunjukin rumahnya. Mereka bilang. Aku bilang sabar. Kita proses hukum kita punya hukum. Mereka mau datangin rumahnya tapi aku nggak tahu nanti apa yang terjadi. Ya. Tapi aku takut ini pasti terjadi pertumpahan darah di sana. Ya. Jadi ini kita hindari karena dalam waktu dekat. Jadi karena semakin yang ya pasti kesal lah yang rugi mungkin ya. Terus juga banyak yang rugi, terus mereka bikin kumpul gitu ya.
iya, terus mereka mau hakim sendiri karena nggak ada yang mau bantuin gitu ya. Ya wajar ya. Dan ini narasumbernya dia katanya mau menenangkan karena ya udah kita kan di negara hukum ya. Jadi mau kita proses saja secara hukum gitu ya, secara baik-baik gitu. Oke, kita lanjut ke 3935. Nah, kita mulai dari 325. Alamatnya di mana kita udah tahu, cuma aku kunci semua. Aku nggak mau mereka berbahaya. Tuh. Karena korban ini udah nekat, apapun yang terjadi kalau pemerintah tidak mengambil tindakan, korban akan main hakim sendiri. Dan aku angkat tangan, aku lepas dari sana. Nah itu. Jadi ya kalau ternyata nggak selesai ya bisa aja main hakim sendiri ya. Karena data-data lokasinya udah tahu juga itu ya dari si bilang narasumbernya. Ya tahu lah kalau udah main hakim sendiri itu kayak gimana ya, udah parah banget. Jadi ya sangat mengkhawatirkan ya sebenarnya ya. Kan. Oke, lanjut di 4630. Itu total korban yang terdaftar 4630. Nih kita mulainya dari 4619 karena aja. Kalian banyak yang mengakhiri hidupnya. Bahkan ada yang jadi gembel, bahkan ada yang masuk rehabilitasi. Ya itu udah stres sekarang. Dan aku yakin masih banyak korban, ini kan baru 1.300 orang. Dan aku yakin ada ratusan ribu orang seluruh Indonesia. Pasti ada. Jadi yang udah di bawah data-data si narasumber ini itu sekitar 1.300-an ya. Dan ya pastinya masih banyak yang lain yang belum terdaftar yang atau nggak mau memberikan data-datanya gitu ya. Jadi itu banyak banget ya kalau 1.300. Jadi ya intinya ya itu ada ribuan yang jadi korban ya menurut si narasumber ini. Dan ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya semoga tidak terus berlanjut ini korban-korban lain berjatuhan. Semoga saja tidak ada. Jadi dari saya jauhi binary option gitu ya. Karena ya yang perlu mikir sendiri lah, kan udah dijelasin ya buat teori-teori dari guru saham sendiri atau channel-channel lain juga ada yang bahas gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Saya ingatkan lagi karena ini statement dari si narasumber ya, kita mau kasih pandangan. Ya kurang lebih seperti itu. Semoga tercerahkan ya, dan juga mungkin kalau ada keluarganya dari rekan-rekan tolong diingatkan, hati-hati jangan kalau binary option jauhi gitu ya. Tapi kalau mau investasi yang bener-beneran kayak ya mau di saham, beli saham gitu ya, beli reksadana dan lain-lain. Dan ya pastinya kalau pemula mulainya ya kecil aja, 100.000 udah oke ya. Kalau habis 100.000-nya ya udah nggak masalah kan. Atau berapa sih uang yang nggak masalah hilang, rugi gitu. Jangan malah disarankan uang gede seperti yang tadi di video ini ya. Dibilang uang gede lebih aman. Gimana amannya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Kalau ya kita bakal bahas-bahas lagi kalau masih ada yang perlu kita bahas. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata karena ya ini nggak ada narasi, nggak ada apapun, nggak ada editing. Jadi kalau ada salah sebut, tolong dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.